Gus Sakur perumus, sampean jangan menyesatkan rumusan yang telah dirumuskan diarahkan ke Mas Otin. Ini kita bentar, ini kita cari solusi. Terima kasih atas waktunya. Di sini yang saya tanyakan, di sini pertanyaannya fokus, jadi dibatasi di perkantoran dan mall, bukan intinya apakah sholat Jumat seperti ini dianggap sah? Dalam artian sampean menanyakan orang yang ke mall terus tiba-tiba melaksanakan sholat Jumat, ini mungkin sholatnya bukan di mallnya ya, tapi di musola. Apakah benar seperti itu yang saya tanyakan, di musolanya atau di dalam mallnya? Itu yang pertama. Yang kedua, di perkantoran ini sifatnya diwajibkan oleh orang kantor, dalam artian oleh pihak kantor apa enggak? Harus sholat Jumat. Itu, terima kasih. Dua ajaran. Cukup. Ada lagi? Nambah kesan mungkin? Atau musyawirin yang belakang, monggo Pak. Cukup ya. Ya, saya ulang lagi, Pak Sohibul Asila dari musyawirin ingin diperjelas tentang pertanyaan yang ada. Untuk dari Grogot ada 3 poin Pak. Yang pertama, untuk pelakunya, untuk yang sholat ini statusnya mereka ini mukim ataukah mustautin? Satu. Atau musafir atau mustautin? Tadi katanya mustautin. Oh, ngoten. Tambah lagi atau musafir. Oke, terima kasih. Oke. Termasuk mukim, pelaku yang untuk yang sholat baik di mall ataupun di kantor. Mustautin atau musafir. Yang kedua, berkenaan dengan jumlah ta'adudnya, jumlah orangnya ini berapa? Oh, ta'adudul jum'ah. Oh, siap. Untuk ta'adudul jum'ah apa enggak? Bukan orangnya saja. Oh, siap. Oke. Yang ketiga, tentang mensikapi ini dari mana? Dari madhab siapa kira-kira ini Pak? Ini tolong nanti dispesifikkan atau diumumkan, terserah jenengan. Untuk dari Balikpapan juga disusul ada pertanyaan lagi. Apa tadi Mas? Ini kira-kira di mallnya atau di kantornya ini sholatnya di kantornya atau di mallnya, ataukah memang di musolanya mall situ? Ya gitu Mas ya. Kewajiban apa? Orang kantor tuh mewajibkan. Yang pertama tadi kan gitu ya. Yang pertama di mallnya atau ada musola di mallnya, gitu ya. Nah yang kedua, pertanyaannya kalau urusan di kantor ini kira-kira pihak pimpinan kantor ini mewajibkan apa enggak Pak? Kalau diwajibkan oleh pimpinan ya bagaimana atau enggak? Ya itu, terima kasih. Terima kasih untuk menjelaskan aslinya dari teman dari Bogor. Yang pertama, apakah itu termasuk pelaku Jumat itu mukimin atau mustautin atau musafir? Tentu yang di mall itu kebanyakan apa Pak? Orang yang di mall itu kan, kalau orang yang mustautin tentu kalau sholat kan pasti di masjid ya. Tentu sangat jarang sekali apabila secara spesifik mengadakan Jumatan di mall itu kalau orang yang mustautin. Tentu itu kemungkinan tentu musafir atau bahkan atau setidaknya orang-orang mungkin ya, atau orang karyawan. Terus yang kedua, apakah terjadi ta'adud Jumat? Tentu tidak ya, tidak terjadi ta'adud Jumat pada kasus itu. Terus yang ketiga, kami kepingin disikapi secara mazhab Syafi'i dulu, karena di kalangan kita sangat jarang terjadi yang intiqalul madhab.
Jadi makanya kami minta disikapi secara syafi'i dulu, dan karena ini sudah memang sangat berlaku di kalangan kita, di kalangan apa di kota-kota ini kan sangat banyak ya. Nah, di kota di Balikpapan itu sangat banyak juga. Terus untuk menjelaskan yang dari sahabat Balikpapan tadi, yang pertama sholatnya di musolanya apakah di mallnya? Saya tidak bisa membayangkan kalau sholat di mallnya itu bagaimana. Tentu ada masjid atau ada musolanya gitu ya. Terus yang kedua, tentu kita sampai sekarang kan belum ada, ya mungkin ada tapi jarang kita jumpai satu instansi yang mewajibkan orangnya sholat Jumat, kecuali ya kalau memang itu memang lembaga-lembaga pendidikan mungkin ya. Tapi kalau kayak semacam di mall, di perkantoran itu tentu lebih toleran, yang Jumat sholat Jumat ya monggo, yang tidak Jumat ya monggo. Artinya itu tidak ada kewajiban yang diterbitkan oleh dari pihak manajemen tersebut. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan tentang tentang asilahnya, tentang mengenai sholat Jumat ini. Monggo, Moderator. Terima kasih dari Sohibul Asilah menyatakan untuk soal ini, Pak, para musyawirin yang kami hormati, perkenaan masalah ini bahwa pelaku yang sholat baik di mall ataupun di kantor disebutkan oleh Sohibul Asilah bahwa di sini masuk kategori mukim atau musafir. Kalau mustautin bukan. Ngoten ya, Pak ya. Untuk ta'addudul Jum'ah, beliau juga menyatakan bahwa di sini tidak terjadi. Ya, mungkin kalau bisa dibayangkan, mungkin ini tempatnya jauh dari masjid, Pak. Nah, mungkin begitu ya, Pak ya. Jadi tidak terjadi yang namanya ta'addudul Jum'ah. Terus yang ketiga, karena ini sudah umum terjadi di khalayak masyarakat, dan kita tahu bahwa kita sendiri juga mayoritas bermadhab Imam Syafi'i, jadi Sohibul Asilah meminta untuk disikapi bermadhab Syafi'i, Pak. Berkaitan dengan dari Balikpapan yang menanyakan sholatnya, ya sudah barang tentu Pak Ustadz, untuk sholatnya atau masjid yang disediakan oleh pihak mall ataupun kantor. Terus pimpinannya tidak mewajibkan, Pak. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham? Ya, para musyawirin bisa dipaham ya? Jadi kalau bisa dipaham, kita beralih ke poin jawaban. Ini jawab dulu aja ya. Baik, saya ulang lagi pertanyaannya. Selama banyak kita jumpai sholat Jumat yang dilaksanakan di perkantoran, bahkan juga di mall, ya, sekali lagi saya garis besar, pelakunya adalah mukim atau musafir dan tidak terjadi ta'addud berbilangan sholat Jumat yang ada. Juga menurut madhabnya Imam Syafi'i, dilakukan di musolahnya kantor ataupun di mall, juga pimpinannya tidak mewajibkan untuk sholat Jumat. Itu pertanyaannya, apakah sholat Jumat seperti ini dianggap sah? Saya mohon jawabannya dari musyawirin. Ya, coba jangan grogot dulu, grogot kusik Mas. Nabil Husain, ada lagi? Grogot. Ya, selain grogot belakang-belakang Pak Yai monggo menawi. Dakwah Pak Yai untuk penggembira. Nanti jangan kaget seperti tadi, tidak apa-apa. Monggo Pak Yai belakang ada. Enten. Satu lagi.
Balikpapan. Oke, Balikpapan ya, 3 ya. Oke, waktu saya berikan untuk Nabil Husain. Monggo, Pak Ustaz Nabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kami itu antara kantor sama mall itu berbeda hukum li'illah mukhtalifah karena alasan berbeda. Jadi kalau di kantor itu hukumnya boleh-boleh saja, tapi kalau di mall tidak boleh. Gitu. Begitu. Ya, karena alasan berbeda nanti. Oh siap. Iya, jawab aja dulu, Ge. Siap. Berarti dibedakan antara kantor dengan mall. Ya, Ustaz ya. Kalau di mall tadi apa? Tidak sah. Kalau di kantor sah. Ya, terima kasih. Untuk grogot. Baik, terima kasih moderator yang baik hati. Kami dari Grogot menjawab hukumnya tafsir, dan ini memang hakut tafsir, tidak seperti tadi. Jadi menurut pendapat yang kuat hukumnya tidak boleh. Tanpa dibedakan antara mall dengan kantor. Dibedakan? Tidak dibedakan. Biar seru nanti. Tidak dibedakan. Tidak. Aman aja. Oh gitu. Terus yang kedua, tidak sah menurut pendapat sah menurut pendapat yang lemah. Fadol sebentar Ge. Fadol. Ustaz Sarwani, monggo. Kulo haturkan maju ke depan nggih. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Nggih, dilanjut tab untuk Grogot. Ditafsir kalau memang untuk tempatnya ndak. Tempatnya tetap. Nggak ada perbedaan. Ya, nanti biar berbeda nanti. Oh siap. Kalau hukum ditafsir menurut pendapat yang kuat ini tidak boleh. Menurut pendapat yang lemah di Muqabilul Asoh hukumnya boleh. Asap Syafi'i nggih. Terima kasih. Yang ketiga, sorry Bapak. Kalau Balikpapan, kalau saya memahami dari tulisan para ulama, di situ tidak membedakan orang mau sholat di sawah, di hutan, di mall, dimanapun. Kalau itu 40 orang, entah mustautin atau tidak, berbicara dari kepahaman saya pribadi. Dan kalau teman-teman Balikpapan mau ngerot gak apa-apa, saya terima. Karena saya biasa dengan teman-teman Balikpapan sendiri itu meskipun di kampung berbeda. Jadi menurut saya itu sah. Kalau memang nggak mau sholat Jumat ya nggak usah menarik, nggak usah sholat Jumat, sholat duhur saja. Sebab itu nggak usah repot di Syafi'i sebenarnya. Kalau memang di mall atau di kantor, kalau memang nggak ada kebijakan dari atasan, monggo sholat Jumat oke, nggak mau sholat Jumat oke, yang penting sholat duhur, jangan sampai nggak sholat, itu aja. Seperti itu. Terima kasih. Boleh. Bebas, mau sholat Jumat oke, mau nggak sholat Jumat oke. Seperti itu. Entah di kantor, di hutan. Sah apa enggak ini dah? Apa? Sah apa enggak? Kalau boleh ya bisa sah. Seperti itu loh. Enggak, berarti sah nggih. Iya sah lah, masa orang sholat dibilang nggak sah, kecuali dia ada najisnya yang nggak dimakfu baru nggak sah. Oh siap. Terima kasih. Sah ya. Terima kasih. Baik, untuk dari Nabil Husain mengatakan jawabannya ditafsir karena pandangannya adalah dari tempatnya. Kalau di mall tidak boleh, tapi kalau di kantor boleh. Kalau boleh berarti sah kan Tat ya? Gitu ya? Deal ya? Ya. Kalau dari Grogot tafsir juga boleh menurut pendapat yang lemah. Tidak boleh atau tidak sah
menurut pendapat yang utama. Cuman tidak dibedakan tempat, bener ya? Iya. Tapi ini yang menarik dari Balikpapan. Balikpapan tanpa dipandang tempat, sholat di sawah ya terserah, mau dimanapun berada, Jumatan oke-oke saja, dan dianggap sah secara mutlak, betul nggak? Iya dong. Iya, siap. Terima kasih. Asap Syafi'iyah, gitu. Ya, kepahaman saya loh. Oh gitu. Asap Syafi'iyah, gitu. Apa? Syafi'iyah, gitu. Iyalah, oh, masa gitu. kita keluar madhab. Aneh-aneh kemarin ini. Oke, terima kasih. Saudara dari Balikpapan memang luar biasa. Oke, saya urut aja dari depan dulu. Oke, Nabil Hussein, monggo. Sekaligus disampaikan ibaratnya. Ustaz, monggo. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini alasannya dulu ya. Sebelum saya baca, mengapa di kantor itu kok boleh? Karena ini hajat, butuh. Karena gak memungkinkan kita pulang terus kan memakan waktu lama. Itu darurat lah. Kalau adapun di mall itu mereka bisa pulang kapan saja, itu ikhtiari. Jadi ketika jam 10, mengapa mereka gak pulang? Ketika itu adalah mustautin gitu. Itu kan ikhtiari. Kalau di kantor itu bukan ikhtiari, itu profesionalitas lah gitu sebagai pekerja. Nah itu masakot. Bismillahirrahmanirrahim, ini ibaratnya. Qala fil i'abi fa in usira ijtima'uhum imma li kasratihim aw li qitalin bainahum aw li bu'di atrafil biladi. Nah, itu kita itu mengiaskan li bu'di atrafil baladi. Nah, karena di perjalanan itu belum macet, pasti kantor kan di tengah kota, belum macet, belum nanti kalau di rumah masih lese-lesean, makan waktu lama, otomatis profesionalitas tidak ada. Maka kalau tidak diadakan di kantor, ya mereka tidak akan Jumatan, bisa-bisa gitu. Ya sholat duhur kan. Nah itu, kan lebih baiknya membuat di kantor. Nah gitu. Terima kasih. Enggak, untuk ibarat yang membedakan antara kantor dengan mallnya, Pak. Nah, inilah mukhtalifah karena mereka ikhtiari. Kan secara logika kan ya, ketika di mall, mereka bisa pulang kapan saja. Kok nggak pulang ketika itu? Kok masih di situ aja? Kan ikhtiari kan? Iya. Tapi kalau di kantor, bukan aku mengatakan itu. aja darurat. Masyarakat. Al-hajah tadi dikatakan apa? Ibaratnya apa? Itu untuk pengembangan dari ibarat. Iya, ini kiasnya. Ini saya mengambil dari aulibu di atrofil baladi. Jauh gitu loh. Kalau di kota kan macet, belum apa. Ya, terima kasih. Untuk grogot, monggo dijawab grogot. Ini jawabnya nggak mau langsung sekali. Jawab aja kan? Jawab dulu. Ya, jawaban Anda mengatakan boleh. Indal mu'tamad tidak sah. Kaul tuh. Monggo. Bismillah. Jadi sebagaimana kita ketahui lah, mungkin ini yang mu'tamad nggak perlu dibaca ibaratnya. Yang penting kita paham semua. Menurut mazhab Syafi'i, ta'adudul jum'ah fil qaryah ila lil hajah itu nggak boleh. Yang kedua, garis besar tadi tidak ada ta'adudul jum'ah. oh ya sudah. Saya poin garis besar, mohon maaf. Ini dari Sohibul Asilah mengatakan tidak ada ta'adudul jum'ah. Berarti besar kemungkinan kantor ataupun mallnya ini jauh dari perkampungan. Jadi begini, monggo. Kami tadi menjawab secara umum. Iya. Boleh menurut muqabilul asah, tidak boleh menurut kaul asah, kan begitu. Jadi menurut kaul asah atau menurut kaul yang kuat, bahwasanya Jumatan itu memang agak ketat persyaratannya. Yang pertama tidak boleh ta'adud. Sedangkan kalau di mall, di kantor itu jelas pasti ta'adud karena itu bukan masjid masyarakat. Yang kedua, syarat yang asah atau yang kuat menurut Syafi'i adalah
harus arba'ina mustautinina. Jadi harus 40 orang yang mustautin. Sedangkan orang yang di kantor dan di mall itu pasti hampir rata-rata tidak mustautin. Jadi menurut muqabilnya ya tidak sah. Kamu, nah, lawannya ya berarti tinggal menyimpulkan sendiri. Ada memang pendapat yang ta'adudul jum'ah walau li ghairi hajah, walaupun tidak ada hajat itu boleh asalkan dalam masjid itu masing-masing ada 40 mustautin. Harus ada 40. Yang kedua, bahkan yang kedua ini tidak mensyaratkan hanya mustautin. Yang penting mukimin 40 juga sah. Itu muqabilnya ini. Dibacakan ibaratnya monggo. Yang mana nih? Semuanya kan? Ini masalahnya baik, banyak kita muqabilnya juga, muqabilnya itu yang penting itu. Yang kalau asal nggak bisa mungkin ini. Yang asal sudah umum, yang muqabilnya. Dan jangan ada singgungan tentang ta'adud, Ustaz. Oh, ta'adud nggak boleh. Yang ta'adud jangan. Fokus di mustautin. Ya, ini mukim aja ya, mukim ataupun musafir tadi itu. Artinya kalau bukan mustautin, muqabil mengatakan bahwa sah. Ya, itu aja, monggo. Langsung merokok. Ya. Iya. Jadi pimpinan kami tadi tidak mengatakan masalah musafir ya pimpinannya, belum mengatakan musafir, belum. Makanya tidak. Kami hanya membandingkan antara mukim dan mustautin. Ya, kami belum menyikapi kulluhu musafirina itu jaza Allah. Saya tidak belum menyikapi itu. Kami sebelumnya ini menyikapi mustautinin dulu. Bahwasanya dalam kitab Ismitul Ain qala Imam Subki lam yakum 'indi dalilun ala adami in'iqadil jum'ah bil mukim wa ghairu mustautin. Jadi tidak ada dalil menurut Imam Subki bahwasanya orang mukim tidak mun'aqidul jum'ah. Jadi artinya orang mukim tetap dianggap mun'aqidul jum'ah. Kemudian dalam kitab Majmu' wa amma kal musannif hal tan'aqidu bi mukimin ghairu mustautinin fihi wajhani masyhurani asahuhuma la tan'aqidu. Kalau asahuma berarti kan ada muqabilnya dan akidu. Terima kasih Ustaz. Masuk. Yang Balikpapan, monggo Balikpapan yang mengatakan sah secara mutlak. Karena ini yang ditanyakan sebuah kemuskinan, permasalahan. Kalau dalam kitab takrib harus 40 orang yang mustautin dan Jumat. Berhubung ini di pabrik maksudnya atau di alas atau di hutan, kalau saya jawab mutlaknya seperti ini. Dalam ibarat Bujairiyah al-Khatib di situ dijelaskan wala istam'ah fil habsi. Di sini sampean jangan terpaku dengan fi. Ini huruf jar di makna tamsil kalau saya pahami ya, secara balaghahnya. Fil habsi arba'una fasyaidan qala Isnawi fal qiyasu annal jum'atah talzamuhu, wajib Jumatnya ita'madahu mimra halafan li mahajar qala al-marhumi fi qouli tarzum ay an iqamata fil masjid laisha bi syartin. Iqamah Jumat fil masjid itu laisha bi syartin. Jadi saya punya traveling, pikiran saya kemana-mana atau sumbernya bisa di hutan kah, bisa dia yang penting mencukupi syaratnya boleh saja. Dan arba'una fasoidan itu murqaul jadid. Kalau qadid dalam taklidnya Fathul Mu'in meskipun berapa orang itu mirip metodologinya Abu Hanifah seperti itu. Dan di sini saya jelaskan dalam kitab Mawsu'ah wastarata asy-Syafi'i wal Hanabila alla yakilla al-majma'un an arba'ina rajulan tajib yakim al-jum'ah qala Syibumuni amal arba'un fal masyhur fa annahu syart imamul jum'ah washtaratu durum al-khutbatain. Jadi fal masyhur fil madhhabi annahu syartun li wujubil jum'ah wa syihatiha. Ini arba'ina rajulan seperti itu. Dan dipadukan dengan tadi fil masjid laisa bisyartin. Terima kasih. Di situ sampean perlu dipahami. Ketika laisa bisyartin, di sini pakai laisa, memang nafinya lil mufrad, bukan li jamil afrad. Balik baban, terima kasih. Jadi
kalau saya pribadi menggambarkan bebas, sampean mau bikin jembatan dimanapun. Dan untuk menyikapi ibarat dari apa? Dari Kang Hamid, itu yang menukil pendapatnya Imam Subki dalam kitab Ismail Ain. Coba balik papan. Itu indi laisa dalil, itu apa dalil yang kayaknya ibarat jenengan terlalu umum kan? Terlalu umum. Enggak, saya minta di situ diperjelas lagi. Bukan garis besarnya fil masjid ataupun yang tidak, amla ya. Iya kan saya sudah bilang. Li'anna iqamataha itu hanya ke Jumat loh, bukan jemaah loh. Fil masjid laisa bisyartin. Bukan di situnya. Saya minta spesifik untuk orangnya, pelakunya ini mustautin ataukah mukim ataukah musafir, karena tadi itu disebutkan oleh Sohibul As'ilah bahwa soal ini dikhususkan bukan untuk ini ibaratnya menyusul wa ammal mukim. Jadi dulu ini terima kasih. Jangan apa mengintervensi saya. Oh iya, monggo. Wa ammal mutawattin fatalzamuhu qat'an wala tan'aqidu bihi fil asah. Ini mengacu ke dalil yang grogot, laisa indi dalilun. Saya tanya, dalilnya apa? Apa karena ketika sahabat dalam sholat Jumat itu wa tarakaku kok iman terus bubar ketika rombongan itu, atau ketika pas haji wada? Karena dalam bejuri itu ada istilah innal ibadah idza lam tutlaq yaqtadi ada masyiha wa tadil humata indal khatib. Seperti itu loh. Ketika suatu ibadah itu tidak dituntut akan berdampak tidak sah. Ini saya juga ngerot. Ini kan langsung iktirot aja. Maksudnya mengkritisi bahwa belum jamnya ini, belum jamnya. Sabar. Memperbolehkan itu mengerot terus dong. Kalau memperbolehkan nanti saya juga ingin seperti itu dulu. Enggak, sebentar. Ini pokoknya saja intinya apa? Nah itu dah. Sebentar. Saya mohon balik papan ini secara spesifik. Kalau mengatakan sah itu dengan dalil tadi itu kayaknya kurang pas. Saya nggak bisa. Sampai jangan mengintervensi. Kurangnya di mana? Siapa? Kurangnya di masalah. Ini ulama, bukan saya ulama. Betul. Begini. Wa amal mungkin ghairu mutawattin loh. Fatal zamuhu qat'an. Iya, begini. Ghairu mutawattin. Ini saya jelaskan. Ini wajah fil muhaddas. Bentar. Ini ada lagi nih. Monggo. Ya sudah. Pimpinan langsung saya tanggapi aja Bang. Ini balik papan itu dua tahun. Bentar. Kan akitu bimukimina ghairu mustawtinina fihi wajhani. Qala Ali bin Abi Hurairah tan akitu bihim. Berarti benar. Li annahu talzamuhum al-jum'ah. Fan aqadat bihim kal mustautin. Maka selesaikan dulu baca. Iya, ini paham saya. Monggo. Jadi memang ada dua. Nah, iya. Balik papan ini menolak tafsir. Mohon maaf. Dengerin. Tafsir nggih. Bukan. Enggak ada tafsir. Monggo. Jadi kita ini kan mau cari solusi, Mas. Oke. Dari solusi. Jadi masalah ta'addudul jum'ah, masalah 40 orang itu tidak masalah 4 orang pun tidak apa-apa. Penting sah. Nah, masalah ini mau mustautin atau tidak itu juga tidak jadi urusan. Masalah mustautin juga tidak jadi masalah karena memang menurut Ali bin Abi Hurairah ini orang mukim itu sah sholat Jumatnya meskipun toh dia tidak mustautin, maka hemat kami memang istiqomah ini tidak disyaratkan oleh wajah yang kedua ini. Enggak, sebentar. Saya jawabannya balik papan ini loh yang spesifik. Berarti kalau Anda pakai dalil yang tadi wajhani, berarti tafsir kan? Itu setuju sama saya Mas. Sebenarnya mereka itu bukan solusi tapi membuat rancau. Terima kasih. Wajah yang enggak lain enggak sama. Yang sah itu sah saja. Ini loh. Tangan dari anak Hurairah. Wala ta'aqidu bihim. Sebentar. Ya Mas Arif, sebentar. Supaya cepat selesai dengan hasil yang sesuai
mohon mengikuti arahan dari moderator. Siapa yang ditunjuk untuk bicara, silakan bicara. Jangan sampai debat kusir. Ya, dikasih waktu masing-masing untuk menyampaikan. Ketika satu menyampaikan, yang lain tolong dengarkan dulu sampai selesai. Tapi fokus, tidak terlalu melebar kemana-mana, fokus ke permasalahan saja. Mungkin itu bisa diterima ya. Mas Daifullah, bisa diterima ya. Kopinya tolong diambilkan lagi. Kayaknya kopinya agak habis kayaknya Mas Daifullah. Baik. Ya monggo silakan lanjutkan. Sekali lagi untuk Balikpapan, saya tetap menangkapnya bahwa jawaban Anda tafsir. Enggak, bukan tafsir. Bukan tafsir. Wong di kitabnya tulisannya fi tafsilun, bukan wajhani atau wajhani. Lain. Wajhani lagi dua pendapat. Bukan tafsir. Oh iya benar. Khilaf. Tapi kan berarti kan enggak ada bedanya dengan grogot kan? Kita kan cari solusi ya, susah yang boleh ya boleh saja, gitu aja. Ngapain cari yang aja? Maksud saya begini loh kan, coba jawab secara adil. Kalau memang khilaf begitu loh. Khilaf ya. Ini sudah adil, kok sampean bilang nggak adil? Ya opo karepe sampean? Artinya kalau memang kenyataannya yang ibarat yang jenengan baca itu tentang khilaf, berarti kan otomatis kalau asoh boleh. Kalau asoh tidak boleh, tapi kalau muqabilul asoh tidak bisa. Nah, kalau grogot itu Pak Perumus, kalau grogot asoh tidak boleh, mohon maaf. Grogot itu membatasi, tidak mencari solusi, masih apa? Harus arbon, harus tidak ta'addud, harus ini itu. Saya tapi sepakat kan harus dijawab dengan khilaf. Cari solusi. Iya, tapi tidak ada embel-embel, tidak los. Terima kasih. Tidak paham ada. saya. Kalau Jumatan, salat dulu. Sekarang begini, segini sudah. Saya bisa menangkap bahwa intinya jawabannya tidak ada. Yang berbeda itu cuma satu. Saudara kita dari Nabil Hussein yang Masya Allah membedakan antara tempat ini lah. Kalau kantor itu sah, boleh. Tapi kalau mall tidak sah, tidak boleh. Monggo ditanggapi. Ya terus, ya silakan. Ibaratnya mana itu? Loh, tadi sudah dijawab ibarat yang dipakai tentang yang namanya ikhtiari kan? Bahwa kalau memang beliau mengatakan ya dari Nabil Hussein mengatakan kalau memang orang yang di mall ini jamnya nggak ditentukan. Jadi ada keleluasaan untuk yang namanya kembali atau cari masjid. Beda dengan yang namanya kantor, jamnya dipastikan dari jam sekian pulang jam sekian, sehingga mengatakan mereka bahwa kalau seperti ini masuknya kategori doruri atau lil hajah, sehingga masuk kategori kalau yang memang di kantor sah atau boleh, tapi kalau memang yang di mall karena ada ikhtiari, ada keleluasaan diri untuk yang namanya kembali, ya mereka mengatakan dibedakan tidak sah. Ini monggo berogot, monggo tenaga, monggo bilul aso sah. Itu tafsir Pak. Iya, benar ya. Khilaf apa tafsir? Wajhani kan? Bukan tafsilun. Lagi khilaf. Gitu monggo. Baik, sudah agak mengerucut ya. Nanti tentu dilihat alasan-alasan. Pertama tadi mengatakan menurut qaul asoh hukumnya tidak sah. Karena, ya kan, ada apa di situ permasalahannya? Yang pertama ada alasan apa? Mengatakan tidak sah karena tidak mustautin. Nanti kita cari definisi valid mustautin. Maka itu harus itu. Apakah mustautin itu batasannya adalah batasan masafatul qasri
Apakah mustautin itu dibatasi dengan satu kompleks perumahan, ataukah dibatasi dengan kota Samarinda misalnya, yang penting masih Samarinda itu mustautin? Karena misalnya kalau mustautin kita mengikuti pendapat yang paling sempit, misalnya mustautin itu ya qaryahnya sendiri, misalnya desa. Nah berarti kalau misalnya kita nyebrang desa sebelah, itu berarti sudah tidak mustautin misalnya gitu. Nah kira-kira pertama saya minta dulu, ada tidak yang sudah ada batasan pasti mustautin itu apa batasan pastinya? Mustautin apa? Dari Grogot tadi disampaikan, Tad. Ya coba silakan dulu. Langsung ibaratnya saja, kita bisa pahami, nggak usah terangkan. Fal mustautinu huwa alladhi yutabaru al-balad alladhi huwa fihi watanuhu. Nah betul, watanuhu la itu yusafiru minha la soifan wala syitan illa li hajatin. Baik, sekarang kalau kita terapkan dalam konteks kita itu satu desa, satu kecamatan, satu kompleks perumahan, satu kota, atau satu masafatul qasri, yang mana kira-kira? Kalau ini kan fil baladi. Oh. Iya, tapi fil baladi itu apa batasannya? Fihi watanuhu. Betul, tempat tinggalnya. Yeah. Nah kita ini kan, kamu tinggalnya di mana? Samarinda, bener nggak? Kalau saya, iya benar. Jawa kan? Tempat tinggal. Iya. Nah misalnya kamu tinggalnya di mana? Saya tinggalin Samarinda, kan waton juga itu. Atau lebih spesifik, kamu tinggal di mana? Saya tinggalnya di kecamatan Samarinda Seberang, itu waton. Atau desa sekalian Gunung Panjang, nah itu waton itu apa batasannya? Desa kah? Kecamatan kah? Kota kah? Tadi, ada nggak yang lebih spesifik? Tadi yang Korea tadi itu disebutkan, Pak. Ibarat sampean. Yang penting kan tidak ada niatan pergi itu toh. Itu dikatakan mustautin. Betul. Cuman ini misalnya. Terus ibarat saya yang tadi. Betul, gini loh. Sebentar. Radiusnya maksudnya gitu. Radius itu apakah satu desa yang namanya mustautin itu kita disebut mustautin kalau berada di desa kita sendiri, atau kalau masih beda desa cuman tetanggaan desa, itu apakah juga masih mustautin? Pimpinan. Ya, jadi yang jadi batasan di dalam bab Jum'ah itu kan orang yang wajib sholat Jum'ah itu kan man sami'an nida al Jum'ah. Ya. Sekarang bukan yang wajib, yang tan'aqidu bihil Jum'ah. Langsung fokus. Tan'aqidu bihil Jum'ah itu mustautin. Nah, kalau yang wujud tidak masalah. Diambil mafhum bahwa yang istiton itu adalah orang yang di daerahnya ada mendirikan sholat Jum'ah dan dia bermukim berumah-rumah di situ. Nah, sekarang harus dibedakan mukim sama mustautin. Iya, maksudnya berumah tinggal di situ. Ya, sekarang maksudnya berumah di situ itu rumah tinggal itu maksudnya dia radiusnya apakah desa, apakah kecamatan, apakah kota? Dengan nidaul Jum'ah itu batasannya. Memang tidak pernah ada batasan ini Korea atau balad. Kita pun mengatakan ini sebenarnya balad apa desa. Baik, sekarang kalau nidaul Jum'ah dari Al-Ma'ruf itu Masjid Molumbuswana, itu kencang sekali yang itu speakernya. Nah, itu kalau dalam batasan Sulam Taufik kan dijelaskan nidaul Jum'ah itu bisautin mu'tadilin yang dikumandangkan di atas menara. Lah, sebatas mana jauhnya suara itu sampai, ya di situ berarti baladul Jum'ah tanpa speaker. Ya, soalnya dulu kan ada speaker. Baik, ini makanya saya minta coba yang langsung spesifik. Ini ada ibarat Pak Brumos waqalu al-istiton. Fal mustautin huwa alladhi yutabaru al-balad alladhi wa fi watanuhu la yusafir tor, tidak berpergian minha la soifan wala syitaan. Jadi mustautin itu berdomisili di daerah tersebut, punya KTP di tempat tersebut. Kalau mukim, amal mukim sudah paham, nggak usah. Nah sekarang bertempat di situ, tidak meninggalkan itu baik musim panas, musim dingin. Itu daerah situ tuh apa? Desa kah, kecamatan kah, kota kah? Ya coba. Kemarin Korea tadi. Gus Syakur perumus. Sampean jangan menyesatkan rumusan yang telah dirumuskan diarahkan ke Mustautin. Ini kita cari solusi. Saya baca di Fathul Ahyar ya. Wa qalu al-istiton iftaraza bi an ghairil mustautin kal musafir wa nahwihi fala jum'ata alaihi.
kal mukim fi maudhi'in la yasma'u an nida'a minal maudhi'i alladzi tuqama bihi al-jum'ah itlam yaqul anhu. Berangkat dasar hadis. Ada hadisnya di sini, la jum'ata ala musyafirin. Dari sini diolah sama ulama fikih harus ada harus ada syarat istiton. Dan takrifnya tadi sudah dibacakan sama Grogot. Dan dalam mawsu'ah di sini dijelaskan tatakhallasu jumlatu hadhihi syurut fi khamsati umurin. Salah satunya al-awwal al-iqamah bi misra atau bi misri. Fala tajibu ala musyafirin summa la farqa fil iqamah bain an takuna ala istiton aw duna dzalik. Baik. Paman tajawazat ayyam iqamati fil baldatin mal fatratal lati yasalla fil khusus shalah wajibat alaihi salatul jum'ah wa illa fala. Enggak paham sudah paham. Ya. Terus kok sampean bisa menggiring ke mustautin sedangkan para ulama sudah mendiskusikan dalam Bujairimi, dalam Isbidil Ain, Buya dan dalam Kotawi itu tidak melatar belakangi membahas mustautin, cuma kita membahas ketika di situ Jumatan dalam keadaan seperti itu. Kenapa kok digiring ke keadaan enak? Kalau di mall dan di kantor bisa gantian nggak? Balikpapan bisa gantian nggak? Oke, monggo. Nah, baik. Itu tadi kan mengerucut. Nggak usah lari kemana-mana. Sampean yang kemana-mana. Bukan, saya minta kepastian kejelasan. Mustautin itu batasannya seberapa? Nggak kemana-mana. Ini fokus ini. Ya, coba dulu. Wal muradu mustautinan fi makanil jum'ah liyakhruja ma idza taqarabat qaryatan fi kulli dunal arba'in bi sifatil kamal walau ijtama'u la balahu arba'ina fa innaha la tan'aqidu bihim wa in sam'at kullu min man da'al ukhra li annal arba'in ghairu muqimina fi mawdi'il jum'ah. Kalau saya menyimpulkan itu di sini memang menggunakan bahasa Korea. Iya. Ya. Berarti satu desa. Iya bisa. Jadi yang Mujawatu surnya Korea batas desa. Batas desa. Oke. Desa memang ada batas desa. Jadi kan maksud saya itu hanya sekedar sudah saya setuju. Kalau sudah bisa dipahami kan ini perumus menyampaikan. Ya paham, perumus bisa dikerok. Betul, makanya itu ketika sudah bisa dipahami kan bisa dipotong. Sebentar, balik bahan sabar. Grogot sebentar dulu. Ngopi dulu. Jadi kenapa batasan mustautin? Karena asarnya banyak. Untuk menyebut orang itu musafir itu kan mujawazatus sur. Oke. Mujawazatus suril balad. Yang kemudian baladnya apakah dispesifikkan menjadi Korea atau kompleks perumahan kalau sekarang kan. Kalau Korea misalnya di Grogot itu tidak sama radiusnya dengan desa yang ada di Samarinda misalnya gitu, dari sisi radius. Makanya kenapa penting dispesifikkan? Itu kan nanti masuk dalam rumusan. Dan ini menjadi novelty bahasa ilmiahnya. Novelty apa? Novelty kebaruan dalam hasil rumusan bahasa masail. Kalau yang biasa-biasa itu pokoknya mustautin orang yang tinggal di tempat tinggalnya secara domisili. Itu biasa, yang seperti itu biasa. Nah kira-kira bahwa masalah kita ini ada novelty, ada dalaman dalam rumusannya, kita cari sepanjang itu bisa gitu. Maka kalau misalnya memang sepakat bahwa yang dimaksud dengan mustautin itu batasannya adalah desa atau kompleks perumahan atau ya desa atau kelurahan kalau sekarang kan, kalau batasnya segitu sepakat ya kita sampaikan di rumusan gitu loh. Kalau misalnya tidak sepakat ya kita cari lagi dalilnya. Kita cari lagi kalau misalnya tidak sepakat. Ini ada pengertian berbeda. Ini balik papan dulu biar nyambung. Hah? Saya cari-cari cuma saya enggak ngambil. Ya baik. Intinya sudah. Oke baik. Yang nanti ketemu definisi yang definitif, yang jami' manik mengenai mustautin dengan tasawurnya, ihtaroza bihi, coba nanti dikirimkan supaya nanti definisi istitonnya kita bisa rumuskan juga, karena itu nanti asarnya banyak ya. Oke baik. Satu, rumusannya adalah kalau menurut pendapat yang asoh tidak sah dengan alasan satu karena tidak mustautin. Oke, yang kedua ada lagi alasan lainnya apa? Ada lagi Istiton saja. Ta'dud.
ta'adudul Jum'ah. Tadi katanya nggak ada ta'adud tadi. Ini ceritanya jauh-jauh nih, tempat Jumatannya jauh-jauh. Ya, atau bisa jadi tempat Jumatan yang dekatnya sudah penuh, kan bisa juga itu. Berarti kan tidak ada ta'adud yang dilarang. Oke, kalau misalnya perlu masukkan ta'adud, ya oke, ta'adud bisa dimasukkan. Lalu yang kemudian mengatakan muqabil asah hukumnya sah, karena satu, tidak mensyaratkan harus mustautin. Oke. Yang kedua, tidak mensyaratkan tidak adanya ta'adud. Ya kan? Ada juga kan yang tidak mensyaratkan tidak adanya ta'adud. Yang ketiga, bahkan tidak mensyaratkan jumlah misalnya. Ya, itu kan bisa dimasukkan. Kan khilaf itu kan tadi katanya Ustaz Dhaifullah harus jelas alasannya apa. Nah, itu makanya penggalian alasan itu kita jadikan sebagai kebaruan dan novelty dalam hasil Basul Masail ini. Kalau hanya sekedar aso tidak boleh, muqabil aso boleh, ya biasa itu, nggak ada novelty-nya, nggak ada kebaruannya. Nggak ada modifikasi lah, nggak ada bid'ahnya. Saya menawarkan tentang definisi tentang apa waton, Korea, Barat itu supaya semua tahu lah. Ya. Tombol gelo lah. Itu dimasukkan aja tak? Nah, saya masukkan dari Hasyiah Abu Jairumi Al-Manhaj juz 1 Soifah 350 tadi dah. Kirim di anu. Ya. Innal misra maka nabi hakim syar'i, ada hakim syar'i KUA misal. Wasyartikin dan ada pasar. Wal baladi ma kholas an badidalika. Kalau balad berarti salah satunya tidak ada. Jadi tidak ada hakim atau tidak ada pasar. Itu namanya balad. Wal qaryah ma kholas anil jami'. Kalau qaryah semuanya tadi itu tidak ada. Jadi akhirnya mustautinnya yang mana? Yang disebut mustautin itu kalau kita arahkan tadi dengan ibaratnya Ustadz Dhaifal yang mengatakan mustautin itu Korea, berarti ya ikut yang Korea ini. Berarti wal Korea itu ma kholas anil jami'. Tidak ada pasar, tidak ada hakim atau KUA gitu. Berarti prakteknya kalau ada tempat. Nah, ini makanya betul gini-gini kan. Tempat pemerintahan kelurahan. Ya, kelurahan itu kan mesti ada tuh. Cuma hakim syar'i itu kan qadhi, kehakiman itu ya biasa memang belum ada. Kalau qadhi hakim syar'i kan tidak ada. Ustaz bukan hakim, polisi itu bukan hakim. Hakim itu kan mahkamah itu. Kalau itu hanya sultan saja, polisi syurti. Kayaknya biasa kayaknya beliau ini ya. Iya biasa. Ya jadi makanya itu tadi yang ada ibarat itu nanti tolong dikirimkan. Dikirim aja lah. Dikirim ya. Supaya hasilnya betul-betul terbentangkan. Ini masuk dalam catatan apa sih definisi mustautin dan istiqon itu. Karena nanti asalnya banyak dari pemahaman definisi. Ya, baik. Ini karena memang jujur ya di dalam muhadzab sendiri itu sebenarnya mengutip dari pendapat-pendapat Ibnu Hanifah. Cuma sebagai solusi di situ disebutkan bahwa ada talfeknya. Jadi tetap menggunakan apa ya? Ibarat seperti dalam bughiyah bahwa al-amila madhabalah itu. Jadi bahwa orang awam ini menggabungkan madhab ini tidak bermasalah. Memang meskipun itu disebutkan dalam muhadzab ya, tapi secara jujur di sana disampaikan bahwa mambu madhabnya Imam Abu Hanifah. Iya, termasuk adatnya juga, karena dalam Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan meskipun. Saya kira cukup kan ya. Di kalangan madhab Syafi'i ada kan ulama yang bolehkan kan ada. Kalau apakah asalnya dari Abu Hanifah kan ada masalah, yang penting di madhab Syafi'i ada yang membolehkan tanpa istiqomah. Gimana? Gerokot gimana? Gerokot ada sedikit tambahan lagi aja. Monggo. Barangkali kalau ditemukan ibarat atau lebih ada untuk catatan, apakah dibedakan musafir sama mukimin? Tapi semua tadi kan masalah ta'adudul jum'ah atau masalah yang diperbolehkan tadi kan antara mukim sama mustautin. Di sini kan rata-rata orang musafir misalkan ke mall atau musafir ke kantor karena memang di luar desanya misalkan. Apakah hukumnya musafir itu masih diperbolehkan seperti perkhilafan masalah mukim dan mustautin gitu? Itu mungkin perlu juga Ustaz. Ya, bisa. Nanti kita masukkan musafir untuk musafirnya itu di yang
Ibaratnya tak, ibaratnya dimasukkan ya. Oke, langsung dikasihkan ke perumus saja. Nanti dikirimkan bisa, nanti diolah. Oh, ada di rumusan ya. Oke, oke, cukup ya. Taslim semua ya. Oke. Ini bentar. Bentar ya. Apalagi? Enggak. Bentar ini biar Mas tenang. Apa namanya? Tadi teman saya mengatakan kalau kita jujur ini dalam muhadzab itu dijelaskan, dalam majmu'nya dijelaskan bahwa mambu Hanafi dan situ kembali ke usul ya wal amila madhabah atau takdir ba'dal amal nggak apa-apa. Terus yang saya tanyakan ke perumus itu bagaimana kita menyikapi? Kita menyikapi itu bagaimana? Apakah kita perpatokan sama Imam An-Nawawi atau kita punya terobosan sendiri sebagaimana yang disampaikan Grogot? Ini saya minta arahan biar gak tersesat seperti itu. Terima kasih. Ini sebenarnya masuk di dalam al-mauqif al-am ya, tentang sikap umum inda ikhtilafil a'immah. Ada ketentuan dalam kita bermadhab itu sepanjang kondisinya normal, memungkinkan, tidak masyaqqah syadidah, maka kita upayakan menggunakan pendapat yang tentu ashah. Tapi memang ketika dibutuhkan, apalagi syiddatul hajah yang bisa masuk dalam kategori kaidah al-hajatu tanzilu manzilatad darurah ammatan kanat aw khassah, ya baru kita bisa juga menggunakan pendapat muqabilul ashah. Nah, jadi kalau kondisinya memang normal ya sebisa mungkin kita pakai ashah. Tapi kalau kondisinya ada hal yang tidak normal seperti masyaqqah tadi, kita bisa menggunakan muqabilul ashah. Sementara untuk awam, kenapa tadi ada ketentuan bahwa al-awam la madhhab lahum misalnya? Ya karena memang salah satu faktornya tadi seringkali ada masyaqqah yang memang tidak bisa untuk dilepaskan dari orang awam ketika mereka harus iltizam pada pendapat ashah atau pendapat madhabin muayyan. Jadi untuk kondisi orang awam sepanjang ada masyaqqah ya memang kita longgarkan. Makanya ini termasuk yang harus kita sampaikan supaya orang-orang yang Jumatan di mall, di kantor itu mereka bisa mengaca pertama ada kondisi hajat mendesak apa tidak. Ketika memang tidak ada kondisi hajat mendesak, ya kita kalau bisa masuk ke sana untuk sosialisasi hasil bahasul masail. Ini merupakan tugas dari Kang Anam dan tim ini untuk masuk ke kantor dan mall. Ya, tapi ketika memang ada tidak sembarangan. Iya. Nah, supaya tidak gegabah, tidak tasahul gitu kan. Iya. Tapi memang ketika kondisinya real ada masyaqqah syadidah, ya kita sampaikan pendapat muqabil ashah tadi seperti itu. Itulah pentingnya penanaman ikhtilaful a'immah rahmah. Meskipun menurut mayoritas ulama di hadis ini bukan hadis, tapi isinya benar. Termasuk menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan ini benar ini. Karena kalau hanya satu pendapat saja, kondisi masyarakat kadang membutuhkan pendapat yang lebih ringan. Sepanjang masih ada dalilnya, karena ada pendapat, ada kaidah itu kan, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafa lahu hadhun minan nazar. Tidak semua khilaf itu bisa dipakai kecuali yang memang ada landasan argumentasinya. Seperti itu. Cukup ya? Iya. Apa ada apa? Ada. Cukup ya? Taslim. Kalau mau tambahan tambah ibarat tidak apa-apa diterima ya. Pak Yai Imam Syafi'i harus ngimami Masjid Agung. Oke, monggo. Ya, alhamdulillah sudah sampai puncak kita berlaga dalam bahasul masail pada hari ini dalam hari ulang tahun yang ke-1 Al-Mahad Langit-Langit. Mudah-mudahan ini merupakan awal dari kegiatan Bakhsul Masail kita yang diawali dari pesantren Langit-Langit. Walaupun tidak secara organisasi atau struktur tidak melewati LPM yang ada di Nahdlatul Ulama,
namun kegiatan yang baik mari bersama-sama kita support walaupun apa benderanya. Alhamdulillah ini sudah sampai puncak. Tadi ada kesimpulan dari perumus dan dari kesepakatan para musyawirin bahwasanya masalah Jumatan di mal dan di kantor ada khilaf, yaitu tidak boleh menurut kaul ashab dan boleh dari kaul muqabilul ashab. Maka dari itu nanti untuk pengembangannya tadi masalah apa mustautin, masalah mukim dan musafir nanti bisa dikirimkan karena waktu sudah kalau waktu nggak kasihan yang balik papan ini perjalanan jauh kan, bisa sampai jam 2 malam nggak apa-apa. Grogot lebih jauh. Mari kita bersama-sama mudah-mudahan memberi manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Kita fatihai, mudah-mudahan apa yang kita hasilkan pada hari ini bisa menambah ilmu kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator untuk menutup. Alhamdulillah, dari jalsa pertama sampai jalsa yang kedua kita sudah menyelesaikan asilah yang ada, baik asilah yang pertama maupun asilah yang kedua. Sekali lagi kami mohonkan dari para musyawirin sekiranya ada tambahan-tambahan ibarat monggo disetorkan ke pihak notulen. Artinya catatan-catatan tadi berkaitan dengan yang namanya rumusan Korea, batasannya seperti apa, mustautin seperti apa, mohon untuk yang namanya ibaratnya segera disetorkan, mengingat menimbang waktu juga sudah menjelang malam. Baik, dari kami selaku pemandu acara Bahsul Masail pada sore dan siang hari ini, dari mulai siang sampai menjelang maghrib ini, ya kami mewakili para peserta Bahsul Masail yang ada, kami sampaikan kepada beliau yang terhormat Sohibul Ma'had Bapak Kiai Syamsul, kalau memang bila kata kehadiran kami di tempat yang mulia ini ada kurang sopannya, ada kurang dan lebihnya, kami mohon yang maaf yang sebesar-besarnya Pak Yai. Kalau memang di lain waktu mengadakan acara seperti ini, insya Allah teman-teman yang ada ini akan siap untuk hadir lagi insya Allah. Mengingat menimbang kalau kesemangatan yang ada ini insya Allah, asalkan tempatnya ada tadi, kita ngomong-ngomong asalkan acaranya tidak di Muntang ya. Kasiannya grogot, begitu jauhnya masal. Tapi support dari teman kita yang grogot bisa hadir, kita kasih aplaus Masya Allah, luar biasa. Dan sekali lagi dari kami Pak, kalau ada kurang lebihnya secara khusus pribadi, kalau memang ada kurangnya semata-mata dari kebutuhan kami, kalau ada lebihnya saya yakin itu semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada panitia. Monggo Pak. Terima kasih Bapak Musyawirin, Bapak Perumus, Bapak-bapak musyawirin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah memutuskan dua masalah. Saya kira nggak perlu dibacakan lagi ya. Baiknya cukup. Nah, terima kasih penampilan yang sangat luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa dipertemukan kembali. Amin. Dari kami mewakili panitia dan Pondok Pesantren Langit-Langit, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para musyawirin dan mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam semuanya Pak ya. Dan mudah-mudahan ini semua bisa dimaklumi oleh bapak-bapak sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan kepada terutama sekali Sohibul Bait, Sohibul Ma'had, panjenenganipun Romo Kiai Samsul yang telah menyediakan tempat untuk mengadakan Bahsul Masail dalam rangka milad Pondok Pesantren Langit-Langit. Mudah-mudahan Bahsul Masail ini bisa menginspirasi santri kita semua untuk semakin giat belajar, giat tholabul ilmi, sehingga anak-anak santri kita ke depan menjadi penerus-penerus kita. Nah, juga kepada rekan-rekan musyawirin yang telah begitu luar biasa membuka kitab-kitabnya sehingga bisa terumuskan satu hukum atau bahkan dua hukum. Yang pada hari ini yang pertama hukum mengenai bagaimana hukumnya seorang yang memberikan pekerjaan kepada lawan politiknya dan pendukungnya demi untuk meredam emosi bagi para pendukung yang kalah. Dan ternyata jawabannya tadi adalah itu termasuk akad ijarah dan diperbolehkan, gitu ya. Itu mengambil dari kitab Nihayatul Muhtaj juz 3 halaman 443. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hukumnya sholat Jumat di tempat yang di situ tidak ada kaum mustautininya, seperti hotel, seperti mall, dan seperti perkantoran. Tadi hukumnya tentu tidak diperbolehkan, nggih. Tidak sah, nggih. Oh, khilaf. Ada yang aso, ada yang muqabilul aso. Oh ya. Tadi ada yang terjadi khilaf, ada yang aso dan muqabilul aso. Nah, itu Bapak-bapak sekalian, jadi mudah-mudahan Bahsul Masail kita kali ini bisa membuat kita semua semakin terinspirasi, dan lembaga Bahsul Masail atau Lajnah Bahsul Masail Kota Samarinda dan juga Kalimantan Timur dan teman-teman dari Grogot, Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Pasir ada ya? Pasir ada ya? Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan sihatan wa afiyah, diberikan ilman nafi'ah. Ya, mudah-mudahan semakin istiqomah meneruskan perjuangan para ulama-ulama kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.